Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah, sa'idatun. Mubarakah. Sa'idatun Kaifa mubarak. halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah bi khair. Na'am. Seperti Khair. di pertemuan kemarin banyak beberapa yang izin ya. Oke, baik. Mari kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan Suratul Fatihah. Ilhadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, ya, jadi kemarin kita telah belajar mengenai isim isyarah. Ulang saja ya untuk malam hari ini. Isim isyarah. Kalau kemarin kan ketika di bab yang syibhul jumlah ya atau frase itu kan ada 5 macam ya. Nah, salah satunya itu ada musyar ilaih, isyarah dan musyar ilaih. Nah, isyarah itu kan kata tunjuk, musyar ilaih yang ditunjuk. Nah, kemudian kemarin kan ada saya bilang penjelasan isim isyarah ada di bab selanjutnya. Nah, kita ulang ya karena di pertemuan kemarin sebenarnya sudah, tapi kita ulang saja. Yaitu isim isyarah adalah kata yang digunakan untuk menunjuk suatu benda atau manusia. Ya, intinya untuk menunjuk sesuatu. Nah, secara simpel isim isyarah adalah kata tunjuk. Ya, kemudian kemarin ada isim domir. Kalau isim domir kata ganti. Ya, silakan tolong dibedakan ya. Kalau isim isyarah itu kata tunjuk. Ya. Nah, kata tunjuk ini isim asyarah itu faidahnya ada dua, yaitu lil qorib dan juga lil ba'id. Ya, ada dua, lil qorib dan lil ba'id. Lil qorib artinya adalah untuk yang dekat, ya, untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Nah, kalau lil ba'id itu menunjuk sesuatu yang jauh. Ya, bukan di depan mata, bukan di dekat kita, tapi mungkin dia berjarak beberapa meter seperti itu. Nah, kemudian dari faidahnya itu adalah untuk yang dekat dan yang jauh. Kemudian adat, yaitu jumlahnya. Ya, jadi dalam isim isyarah itu untuk menunjuk sesuatu itu berbeda-beda dari segi jumlahnya ya masing-masing itu ada tersendiri. Jadi kalau dari segi jumlah atau adat itu ada mufrad satu, musanna dua, dan jamak itu banyak tiga atau lebih ya. Definisi banyak di sini yaitu tiga atau lebih. Begitupun sama untuk yang lil ba'id, yang jauh. Itu dari segi jumlah itu sama. Satu, dua, dan tiga atau lebih. Ya, mufrad, musanna, jamak. Nah, kemudian dari segi jenisnya, ya, yaitu mudzakkar dan muannas. Jadi ketika kita menunjuk sesuatu yang mudzakkar, maka pakai isim isyarah yang muzakkar. Kalau kita menuju sesuatu yang muannas, maka menggunakan yang muannas ya. Kalau muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Nah, untuk arti, kalau untuk arti, maaf jenisnya dulu. Dari segi jenis yang mudzakkar, lil qorib ada hadza, hadzani, haulai. Ya, hadza, hadzani, haulai. Hadza untuk satu, hadzani dua, haulai banyak. Untuk laki-laki yang dekat. Ya. Kemudian kalau untuk yang jauh itu dari
jenis laki-laki ada zalika, zanika, ulaika. Itu mufrad, musanna, jamak ya. Kemudian dari muannasnya hadhihi, hatani, haulai. Ya, itu untuk yang dekat muannas. Hadhihi, hatani, haulai. Kalau untuk yang jauh perempuan berarti tilka, tanika, ulaika. Ya, kalau yang dekat berarti artinya adalah ini. Ya, hadza dan hadhihi berarti ini satu. Ya, hadza untuk laki-laki, hadhihi perempuan. Hadza berarti ini satu untuk menunjuk sesuatu yang berjenis laki-laki. Kalau hadhihi berarti untuk menunjuk satu yang berjenis perempuan. Hadani untuk dua berjenis laki-laki. Hatani untuk dua berjenis ini dua berjenis perempuan. Haulai mereka ini. Ya, maksudnya ininya itu menunjuk banyak, sesuatunya itu banyak, ya jumlahnya itu banyak. Dan mudzakkar sama ya, yang muannas juga pakai haulai. Kemudian untuk yang jauh, itu artinya itu. Zalika, itu mudzakkar mufrad. Ya, itu mufrad mudzakkar. Kemudian zanika, itu musanna mudzakkar. Jadi untuk dua berjenis laki-laki. Ulaika, mereka itu banyak yang berjenis laki-laki. Tilka, berarti itu satu yang berjenis perempuan. Tanika, itu dua untuk yang berjenis perempuan. Ulaika, mereka itu yang berjenis perempuan. Gitu. Jadi silahkan bisa dihafalkan ya. Hada hadani haulai, hadhihi hatani Hadani, haulai, haulai. Ya, untuk yang dekat ya atau lil korib. Jamaknya sama Ustazah. Iya, Haulai semua. untuk yang jamak sama. Kemudian untuk yang jauh itu zalika, zanika, ulaika, tilka, Ulaika. tanika, ulaika. Ya, silakan nanti disesuaikan laki-laki dan perempuannya serta jumlahnya ya. Jadi dari jenis dan jumlahnya itu disesuaikan. Contoh, hada waladun. Ya, hada waladun. Artinya adalah ini seorang anak laki-laki satu. Ya, jumlahnya ada satu. Nah, dia kan isimnya isim mufrad ya, waladun dia isim mufrad. Artinya satu anak laki-laki. Kemudian, nah di sini diberi keterangan subjek dan predikat. Jadi dia susunannya adalah mubtada khobar ya. Hadza menjadi subjek, walad menjadi predikat. Begitu. Ya. Jadi dia mubtada, waladun khobarnya. Kemudian contohnya yang kedua ada hadzani waladani. Yang artinya adalah ini adalah dua orang anak laki-laki. Jadi mudakar ya dari jenisnya mudakar dan mudakar. Kemudian dari segi jumlahnya di sini musanna juga musanna begitu. Waladani ini kan artinya dua orang laki-laki. Masih ingat ya isim yang isim mufrad, isim musanna, isim jama gitu. Nah, isim musanna kemarin kan tambahannya ada ani dan aini. Ya, masih ingat ya ani dan aini gitu. Kemudian haulai auladun. Ini adalah anak-anak laki-laki ya. Sama dari segi mudzakarnya, kemudian dari jumlahnya dia pakai haulai, kemudian predikatnya ini juga auladun, jamak dari waladun. Ya, jamak dari waladun. Nah, kemudian jika lafadz setelah isim isyarah ditambah alif lam atau dibuat ma'rifat,
maka isim setelahnya itu menjadi musyar ilaih ya atau isim yang dijelaskan dan isim isyarah itu menjadi penjelas. Nah, kalau tadi kan artinya ini adalah ya, ini adalah anak laki-laki ya. Kalau kita di sini tidak pakai alif lam, waladunya tidak pakai alif lam. Nah, tapi kalau ditambah alif lam ya setelah isim isyarah ditambah alif lam itu susunannya isyarah musyar ilaih ya. Isyarah musyar ilaih yaitu musyar ilaih adalah isim yang dijelaskan oleh isyarah ya. Contohnya hadzal waladu yang artinya menjadi seorang anak laki-laki yang ini begitu ya. Seorang anak laki-laki ini, bukan ini adalah seorang anak laki-laki. Ya, bisa dibedakan ya untuk terjemahnya. Artinya, kalau tidak beral berarti ininya dulu yang diartikan atau isim isyarahnya dulu yang diartikan. Ini adalah. Nah, tapi ketika ada alif lam setelah isim isyarah itu ditambahkan isimnya ini ya isim yang jatuh setelah isim isyarah ditambah alif lam maka dia menjadi musyar ilaih susunannya isyarah musyar ilaih ya yang mengartikannya itu yang beral dulu yang diartikan yaitu seorang anak laki-laki ini begitu ya beda ketika kita menunjuk ya kalau menunjukkan contohnya ini yang di atas tadi kan hada waladun. Kalau kita hanya bilang hada ini kan masih eh, apa ya belum jelas gitu ya. Ini maksudnya apa? Ini apa? Masih dipertanyakan. Maka dia walad menambahkan di sini waladun. Yaitu waladun di sini dia menjadi penjelasnya hada ya. Mubtada khobar begitu masih sama ya dari segi jenisnya, kemudian jumlahnya itu harus sesuai. Kemudian yang perempuan. Nah, yang perempuan pun sama ya. Hadhihi bintun. Yang artinya adalah ini adalah seorang anak perempuan ya. Nah, dia tidak ada alif lamnya ini. Yang isim yang setelah isyarah ini kan tidak ada alif lamnya. Maka dia mengartikannya adalah ini adalah ya yang diartikan isim isyarah terlebih dahulu karena susunannya di sini mubtada khobar gitu si bintun ini predikat itu menjadi penjelasnya subjek begitu dari segi jenisnya harus sama hadhihi untuk perempuan maka dia juga menunjuk perempuan bintun anak perempuan begitu. Nah, dari segi jumlahnya yang kedua juga sama hatani bintani. Ya, ini adalah dua orang anak perempuan. Begitu. Kemudian haulai banatun. Ini adalah anak-anak perempuan. Nah, itu juga sama ya. Banatun. Banatun itu jamaknya dari bintun. Nah, maka dia pakainya haulai seperti itu. Nah, sama dengan yang tadi ketika ditambah alif lam ya, isim yang jatuh setelah isim isyarah ketika ditambah alif lam maka susunannya musyar ilaih. Isyarah musyar ilaih ya, isyarah musyar ilaih. Yang artinya adalah seorang anak perempuan ini. Begitu. Bisa membedakan ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang jauh atau lil ba'id ya, untuk yang jauh ada dzalika waladun. Dzalika artinya itu, waladun seorang anak laki-laki. Maka ketika diterjemahkan adalah itu adalah seorang anak laki-laki yang jumlahnya satu ya. Masih sama seperti tadi, hanya saja isyarahnya, isim isyarahnya yang dirubah ya. Karena mungkin ini letaknya jauh, maksudnya tidak dekat dengan si pembicara gitu atau yang menulis ini gitu.
Nah, dzanika itu juga jenis dzanika waladani. Dari segi jenisnya sama laki-laki. Kemudian dari jumlahnya itu dua, sama ada dua. Kemudian ulaika auladun itu adalah anak-anak laki-laki. Nah, ini juga dia jamak ya. Dia bentuknya jamak. Maka isim isyarahnya juga harus jamak begitu. Nah, kemudian zalika al-waladu. Zalikal waladu. Jadi ketika mengartikan adalah seorang anak laki-laki itu ya. Ingat-ingat kalau ada alif lamnya maka susunannya adalah isyarah musyar ilaih ya. Dia masih belum jelas ya. Maksudnya seorang anak laki-laki itu. Maksudnya yang bagaimana seorang laki-laki itu gimana maksudnya gitu. Kan belum jelas. Maka dia masuknya ke syibhul jumlah ya yang kemarin telah dipelajari. Danikal waladani dari segi jenisnya dan jumlahnya sama. Ya ada alif lamnya maka susunannya isyarah musyar ilaih gitu ya. Kemudian untuk yang perempuan pun sama ya, tinggal diganti jenisnya ya. Kalau tadi jenisnya laki-laki, sekarang jenisnya yang perempuan. Berarti pakainya tilka. Contohnya tilka bintun. Ini adalah seorang anak perempuan satu. Tanika bintani. Ini adalah dua orang anak perempuan. Kemudian ulaika, bedakan ya, ketika dia tidak beral, maka bertanwin ya. Ketika boleh ya, ketika boleh bertanwin, berarti dia bertanwin. Contohnya bintun, dia tetap bertanwin. Bintani itu tidak bertanwin. Banatun dia bertanwin karena tidak ada alif lamnya. Nah, ketika ada alif lamnya, maka tanwinnya hilang ya. Tilkal bintu, tanikal bintani, ulaikal banati, begitu. Nah, ini contoh dalam kalimat yang panjang. Ya, ini adalah murid yang pintar. Fil Arabiyah, di bahasa Arabnya adalah hada talibun mahirun. Hada ini talibun siswa mahirun yang pintar. Maka ketika mengartikan adalah ini adalah siswa yang pintar. Nah, bedakan dengan yang contoh yang kedua. Ada hada talibu al-mahiru yajlisu 'alal kursiyyi. Hada talibul mahiru, murid yang pandai ini yajlisu 'alal kursiyyi, sedang duduk di atas kursi. Maka mubtadakannya ini kan ya, mubtadanya kan tetap di depan. Nah, khobarnya itu yajlisu 'alal kursiyyi ya, yaitu mengabarkan bahwa siswa yang pandai ini sedang duduk di atas kursi. Jadi ya jenis soal kursi itu menjadi penjelasnya atau pelengkapnya dari hadat talibul mahiru. Kemudian contoh lagi, tilkal ustadzatu zakiyatun wa karimatun. Ustazah itu atau guru perempuan itu cerdas dan baik hati. Nah, bukan itu adalah ustazah yang cerdas dan baik hati. Bedakan ya, jangan terkecoh. Ya, kalau ini berarti susunannya apa tadi? Kalau ada alif lamnya, susunannya isyarah musyar ilaih. Ya. Nah, kalau tidak ada alif lamnya, tilka ustadzatun zakiyatun wa karimatun. Ya. Jadi, maaf, ini yang atas dulu. Tilkal ustadzatu zakiyatun wa karimatun. Tilkal ustadzatu dia mubtada, khobarnya itu zakiyatun wa karimatun. Ya, khobarnya itu di zakiyatun wa karimatun. Jadi dia bukan sifat, ya, bukan menjadi sifatnya. Kalau yang menjadi sifat, contohnya yang ini. Tilka ustadzatun zakiyatun wa karimatun. Itu adalah guru perempuan yang cerdas dan baik hati. Seperti itu mengartikannya. Oke, kemarin sudah latihan nomor satu dan dua ya. Hanya nomor satu dan dua. Coba sekarang kerjakan. Bebas, yuk. Boleh dipilih.
Ya, ada yang mau mencoba atau mau dikerjakan bersama? Ada tobibatani. Oke, nomor 3 ya. Nomor 3. Ya, nomor 3, silakan. Nomor 1 dan 2 sudah kemarin di pertemuan kemarin. Haulai ya itu ya. Murid-murid perempuan. Iya, betul. Haulai. Haulail tolibatun tolibatu. Haulail tolibatu. Tolibatu. Iya. Tapi ada alif lamnya ya. Ya, haulail tolibatu Mm-mm. mendapatkan beasiswa. Mendapatkan. Mendapatkan atau menerima. Bahasa Arabnya itu nala. Ya, nalu. Nah, nah, Iya. Berarti kalau pakai mudhari'nya dari yanalu. Nah, kalau di situ banyak, perempuan banyak. Berarti domirnya hunna. Nah, berarti yanalna. Mm-mm. Yanalna. Bagaimana? Haula'it tolibatu yanalna min hatad dirosah. Beasiswa itu min hatad dirosah. Karena dia menjadi maf'ul atau objek, maka min hatad, ya, dibacanya fathah. Min hatad dirosah. Dua kalimat. Ya, itu. Terus, coba nomor 4. Itu adalah. Nah, kalau tadi kan susunannya musyar ilaih ya. Isyarah musyar ilaih, maaf. Susunannya isyarah musyar ilaih. Karena haula'it tolibah. Ya, murid-murid perempuan ini. Ya, kalau kata tunjuknya berada di belakang terjemahnya, maka dia susunannya isyarah musyar ilaih. Nah, ini yang nomor 4 coba. Karena dia kata tunjuknya berada di depan. Dalika Ya, zalika Dalika baitun baitun mahal. Yang mahal berarti sifat. ini Zalika baitun mahal apa mahal? Yuk, go, yuk, golin. Ya, zalika baitun golin. Itu adalah rumah yang mahal. Oke. Golin. Nanti itu ya minimal mengerjakan 4 soal di bawahnya ya. Dari nomor 5 sampai 10. Silakan milih 4 soal dikerjakan. Untuk PR-nya itu ya. Kemudian untuk tugasnya itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah asmaul mausul atau isim mausul yang artinya adalah kata sambung ya. Nah, isim mausul ini digunakan untuk menyambung kata dengan kata yang lainnya. Nah, ini juga sama. Dilihat dari jenisnya dan juga jumlahnya ya. Jenisnya dan juga jumlahnya. Kalau jenis berarti mudzakkar dan muannas. Kalau jumlah berarti mufrad, musanna, jamak ya. Satu, dua, tiga atau lebih. Jamak, maaf, mudzakkar dan muannas berarti laki-laki dan perempuan ya. Jadi jenisnya nanti berbeda-beda. Jadi beda jenis, beda
isimnya juga, maksudnya tidak selalu pakai yang sama begitu ya. Itu kalau untuk yang khusus ya. Jadi isim mausul itu ada dua, untuk yang khusus dan untuk yang umum ya. Kalau khusus berarti itu tadi dilihat dari jenisnya dan juga jumlahnya ya. Nah, yang khusus itu apa saja? Sini ada alladzi, berarti mudakar satu ya. Untuk mufrad mudakar laki-laki jumlahnya satu. Itu pakainya alladzi yang artinya adalah orang yang, satu orang ya, yang alladzi. Jadi isim mausul itu sebenarnya artinya adalah yang, begitu aja. Simpelnya ya, simpelnya itu artinya yang. Kemudian kalau allati berarti muannas mufrad ya, satu perempuan. Kemudian kalau musanna itu berarti kalau laki-laki alladzani atau alladzaini. Terus kalau muannas berarti allatani atau allataini. Ya. Kalau untuk jamak, kalau untuk laki-laki berarti allazina. Ya, kalau untuk perempuan itu allati gitu. Itu untuk yang khusus ya. Khusus itu ada 6 ya. Ini kan 6 ya jumlahnya. Yaitu dilihat dari jenisnya serta jumlahnya. Nah, kalau ada khusus berarti ada yang umum. Nah, yang umum itu apa? Umum itu ada dua, yaitu ma dan man. Ya, ma dan man. Ma berarti untuk apa yang begitu. Maksudnya contohnya adalah untuk menyambung ya, yang artinya yang. Kalau man itu berarti siapa yang begitu. Nah, catatan untuk isim mausul tidak ada perubahan dalam posisi subjek dan objek kecuali lafaz yang bergaris bawah. Nah, ini berarti untuk yang musanna ya. Kalau yang untuk musanna itu berarti bisa ada perubahan ketika dia menjadi posisinya itu menjadi subjek atau maf'ul, maaf, ketika dia menjadi objek atau maf'ul itu berarti alladaini ya, atau allataini itu untuk perempuan. Tapi ketika dia jadi subjek itu tetap alladani atau rofa ya. Ketika rofa alladani, ketika nasab atau menjadi maf'ul itu alladaini itu untuk yang laki-laki atau mudakar. Nah, untuk yang perempuan ketika jadi subjek allatani atau dibaca rofa. Tapi ketika menjadi objek atau dibaca nasab itu menjadi allataini. Begitu. Sama dengan kaidah yang isim musanna yaitu bertambah ani atau aini begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, isim mausul harus sesuai antara mufrad, musanna, jamak ya, seperti yang tadi saya katakan. Itu yang khusus ya, dilihat dari harus dilihat juga jenisnya dan juga jumlahnya. Kecuali yang umum. Kalau umum itu kan ada ma dan man. Nah, itu bisa digunakan untuk tunggal, berdua ataupun jamak ya. Jadi bisa digunakan untuk mufrad, musanna dan juga jamak seperti itu. Nah, ini ya tadi alladani sama allatani menjadi subjek. Alladaini sama allataini dia menjadi objek. Kemudian isim mausul itu bisa bertemu dengan fiil atau kata kerja, kemudian bisa bertemu dengan jar majrur, kemudian bisa bertemu dengan dorof atau keterangan, dorof madruf ya, keterangan. Nah, contohnya yang bisa bertemu dengan fiil, yaitu fiil madi ataupun mudhari ya. Kalau fiil amr tidak ya, yaitu fiilnya adalah fiil madi atau mudhari. Yang pertama yang bertemu dengan fiil madi. Contohnya alladhi plus fiil madi. Contohnya adalah at-talibu alladhi rafaqani mahirun. Yang artinya adalah siswa
yang telah menemaniku, dia pandai. Dia seseorang yang pandai. Begitu. Kemudian kalau alladzani sambung dengan fi'il madhi. Contohnya at-talibani alladzani rafaqoni mahironi. Nah, dia juga harus dari segi jumlahnya itu harus sama semuanya. Ya, alladzani kan tadi musanna atau dua. Ya, ini musanna, ini menunjukkan musanna, 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 menunjukkan muzakar semuanya. Kemudian alladzina plus fi'il madhi. Contoh kalimatnya adalah at-tullabu alladzina rafaquni mahiruna. Yani para siswa yang telah menemaniku, mereka adalah orang yang pandai. Begitu, atau orang yang pintar. Kemudian contoh yang sambung dengan contoh yang mudzakkar ya, ini nggak ada contoh yang muannas. Silakan bisa ya dibuat sendiri, nggak apa-apa. Contohnya, contoh lagi yang sambung dengan fi'il mudhari. Kalau tadi madi, sekarang fi'il mudhari. Kalau fi'il madi kan yang artinya telah, ya telah dikerjakan. Kalau fi'il mudhari yang artinya sedang atau akan dikerjakan. Nah, contoh yang alladzi plus fi'il mudhari. Dalam kalimat at-talibu alladzi yajlisu 'alal kursiyyi mahirun. Jadi siswa yang sedang duduk di atas kursi itu mahir atau pandai. Kemudian, nah ini kan tadi dari segi jenisnya sama ya, laki-laki. Kemudian jumlahnya itu satu. Kemudian contoh yang alladzani plus fi'il mudhari. At-talibani alladzani. Maaf, ini harusnya at-talibani ya. At-talibani alladzani yajlisani 'alal kursiyyi mahironi. Dua siswa yang sedang duduk di atas kursi, mereka berdua adalah orang yang pandai atau pintar. Nah, selanjutnya alladzina plus fi'il mudhari. Ya, alladzina yang sambung dengan fi'il mudhari. Maka di sini bukan at-thalibu, tapi at-tullabu alladzina yajlisuna 'alal kursiyyi mahiruna. Yaitu mereka para siswa yang sedang duduk di atas kursi, mereka adalah orang yang pandai. Kemudian contoh lagi yang allati, sekarang allati ya. Kalau tadi alladhi, berarti mudzakkar. Kalau sekarang yang muannas, ada allati plus fi'il mudhari. At-talibatul lati tajlisu 'alal kursiyyi mahiratun. Siswi yang sedang duduk di atas kursi itu pandai. Kemudian, nah ini sama ya jenisnya muannas atau perempuan. Kemudian mufrad atau artinya satu. Dan allatani plus fi'il mudhari. At-talibatani allatani tajlisani 'alal kursiyyi mahiratani. Dua siswi yang sedang duduk di atas kursi itu pandai. Mereka berdua pandai. Kemudian contoh allati fi'il mudhari. Ya, berarti ini yang jumlahnya banyak. Berarti pakainya isim yang jamak. Ya. Al-talibatu allati yajlisani. Maaf. At-talibatu allati yajlisna 'alal kursiyyi mahiratun. Para siswi yang sedang duduk di atas kursi, mereka itu pandai. Gitu. Kemudian yang bertemu fiil, yakni bisa fiil madhi. Oh maaf, ini salah ya, salah ketik. Harusnya yang bertemu dengan
jar majrur dzaraf madruf ya. Contohnya di sini ada alladzi plus huruf jar. Ya, kemarin huruf jar kan ada bi, ka, li, la, ila, ala, min, fi, an, hatta ya. Terus alladzi plus isim dzaraf berarti alladzi dan isim-isim dzaraf atau keterangan. Baik, misal contohnya di depan, di belakang, di antara, di samping, sebelum, sesudah begitu. Contoh alladzi plus huruf jar. Ada at-talibu alladzi fil fasli jamilun. Siswa yang di dalam kelas itu bagus atau ganteng. Contohnya lagi alladzi plus isim dzaraf. At-talibu alladzi amamaka jamilun. Yang artinya siswa yang di depanmu itu ganteng gitu. Nah, ini silakan nanti dikerjakan ya. Kita mengerjakan satu aja dulu. Yuk. Guru laki-laki yang sedang mengajar itu cerdas. Berarti gimana? Bahasa Arabnya gimana? Al-mudarisu Al-mudarrisu alladzi alladzi eh, mengajar mengajar. siapa orang Yudarrisu. Yudarrisu. su Mm-mm. Cerdas, apa tadi cerdas? mahirun Zakiyun, ya. zakiyun Iya, kalau cerdas zakiyun. Kalau mahirun itu lebih ke pandai. mahirun Iya, pandai kalau cerdas zakiyun. Begitu. Berarti al-mudarrisu alladzi yudarrisu apa tadi? zaki Zakiyun. Begitu ya. Iya, memilih dua. Yang memilih dua. Boleh dua dan tiga, empat dan lima begitu. Akan untuk mufrad, musanna ataupun jamak. Nah, ini tadi yang umum ya, yang umum. Contoh, ma plus fi'il. Uhibbu ma tuhibbu. Saya menyukai apa yang kamu suka. Ya, jadi apa yang begitu. Terus uhibbu ma tuhibbani. Saya suka apa yang kalian berdua suka. Kemudian uhibbu ma tuhibbuna. Saya suka apa yang kalian suka. Kaliannya banyak begitu ya. Kemudian man plus fi'il. Contohnya unzur man yajlisu hunaka. Lihatlah siapa yang sedang duduk di sana. Kemudian maksudnya ini bukan pertanyaan ya, tapi sedang menjelaskan. Lihatlah siapa tuh yang lagi duduk di sana, gitu. Kemudian unduru mayyajlisani hunaka. Lihatlah siapa orang itu yang sedang duduk di sana. Kemudian ungdur man yajlisuna hunaka. Lihatlah siapa yang sedang duduk ya, mereka. Lihatlah mereka yang sedang duduk di sana. Kemudian ma dan man yang sambung dengan huruf jar ataupun isim dzaraf. Yang pertama ma yang sambung dengan huruf jar. Ana akhudu ma fil hizanah. Saya mengambil apa yang di dalam lemari. Gitu. Fil hizanah ini kan jar majrur ya susunannya. Kemudian ma'araftu ma waro al baiti. Nah, ini kan ada dua ma ya, tapi ma-nya ini berbeda ya, berbeda makna. Ma yang pertama dia adalah ma nafi yang artinya tidak. Kalau ma'araftu maka artinya saya tidak tahu. Ma'araftu ma waro al baiti. Saya tidak tahu apa yang
di belakang rumah. Begitu. Kemudian man sambung dengan huruf jar. Ansahu man fil fasli. Saya menasehati siapa yang di kelas. Gitu. Kemudian mereka dia umum ya, man fil fasli. Siapapun yang di dalam kelas. Kemudian plus isim dorof. Dorob tu man amamal ghurfah. Saya telah memukul siapa yang atau orang yang berada di depan kamar. Begitu. Nah, coba kita kerjakan. Nomor 1 dan 2. Coba ya. Nomor 1. Saya telah menonton apa yang telah kamu tonton. Mal Arab ya, menonton. Syahada yusyahidu. Ya, kalau syahada itu berarti fi'il madhi atau yang menunjukkan arti sudah. Nah, ini kan saya telah, berarti pakainya fi'il madhi. Saya telah menonton. Jadi syahadtu ma syahadta. Ya. Syahadtu ma syahadta. Saya telah menonton apa yang kamu tonton. Kemudian nomor 2. Kamu telah makan apa yang di dalam dapur. Berarti akalta ma fil matbahi. Ya. Akalta ma fil matbahi. Kamu telah makan apa yang ada di dalam dapur. Nah, ini silahkan kerjakan 2 soal ya. Pilih 2 soal saja. Begitu. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Maaf tadi saya nggak nyatet tadi yang tugas-tugasnya tolong di-share di WA ya. Oke, siap. Ya, nanti insya Allah saya share, sekalian share linknya ya. Kalau misal belum bisa nanti ya insya Allah besok. Begitu. Oke, sudah. Jika tidak ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, saya akhiri dan saya tutup untuk pertemuan malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan Afwan. ala husni ihtimamikum. Afan ana izin screenshot ya. Baik. Baik, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir siapa ya yang keluar? Dia yang keluar duluan siap? Oh, sudah ke udah ketangkap. Share.